Di tengah padatnya Jakarta Timur, berdiri sebuah gereja dengan nuansa Eropa klasik yang megah. Gereja Anak Domba Santo Yohanes Maria Vianney Cilangkap tak hanya menjadi tempat ibadah, tapi juga ruang untuk menemukan ketenangan dan makna. Dengan gaya barok, kubah tinggi, dan ornamen detail, gereja ini menghadirkan nuansa ala Eropa lama. Sekilas, suasananya mengingatkan pada gereja-gereja di Vatikan. Corpus Christi di gereja ini terbuat dari besi bekas tanpa ada salibnya. Maknanya, salib Yesus dipikul oleh setiap umat. Bangunan ini memang unik ya. Dia arsitekturnya semi barok ya. Jadi zaman barok memang jadi seperti agak Roma-Romaan. Dan juga arsitektur, seni, patung, dan lain-lainnya itu juga dari besi-besi bekas, dari seniman Teguh Oxentric. Dan semuanya sangat menarik ya, disusun dari besi bekas, ditempa dari besi bekas. Gereja ini mengambil nama Santo Yohanes Maria Vianney, seorang imam sederhana dari Prancis. Pada saat paroki ini diresmikan di tahun 2017, diberikan dari gereja di Prancis relikwi jantung Maria Vianney. Pelindung paroki ini, pelindung gereja kami adalah Santo Yohanes Maria Vianney. Dia adalah seorang santo dari Prancis, seorang imam, seorang pendoa, ya, seorang bapak pengakuan yang baik. Kami juga bersyukur waktu gereja ini jadi, intronisasi masuk, kami mendapat dari Roma, dari Prancis terutama tempat asalnya Maria Vianney, relikwinya. Relikwinya dari tingkat 1. Tingkat 1 itu bagian tubuh, yaitu jantungnya. Di atas kubah terdapat ornamen anak domba Allah, simbol Yesus Kristus yang dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Di dalam gereja terdapat 14 kaca patri jalan salib yang menggambarkan perjalanan penderitaan Yesus hingga wafat di kayu salib. Gereja ini juga memiliki kapel yang berbentuk kapal, terinspirasi dari Santo Petrus, terletak di bagian bawah yang menciptakan suasana hening dan reflektif. Maknanya, meski gelombang kehidupan datang, iman tetap berlayar bersama Tuhan. Kapel yang ada sekarang itu mirip seperti bahtera atau kapal Santo Petrus. Bahwa kapel ini memang didesain untuk kita semakin kusyuk untuk beribadah. Nah, kapel ini digunakan untuk adorasi. Jadi di mana umat bisa melakukan penyembahan kepada Sakramen Maha Kudus, tempat di mana kita bisa berdoa, tempat yang hening, tempat yang kusyuk. Dan salah satu yang menarik adalah kapel ini dibuka 24 jam. Dan umat bisa dapat berdoa kapanpun ketika memang butuh, dan memang tempat ini digunakan untuk adorasi, untuk kita semakin dekat dengan Tuhan. Berbeda dari gereja Katolik lain, di sini hadir pendopo Bunda Maria, berbentuk joglo khas Jawa dengan patung Maria berkebaya dan berkonde, menjadi tempat umat berdoa, menyalakan lilin, dan mempersembahkan bunga. Di sampingnya, 7 pancuran air melambangkan 7 sakramen. Seperti teladan Santo Vianney, gereja ini juga menyediakan bilik pengakuan dosa, menjadi ruang bagi umat untuk datang mengakui dan memperbaharui diri. Tak hanya saat misa, umat di sini juga aktif dalam kelompok-kelompok kecil, menunjukkan kehidupan iman yang hidup dan antusias. Kegiatan-kegiatan bagaimana membangun kebersamaan umat di setiap lingkungan, baik kegiatan doa, kegiatan sosial. Jadi bagaimana umat berperan di samping tentunya kegiatan spiritual, tapi bagaimana juga umat dengan masyarakat setempat gitu. Berdiri di atas lahan hampir 1 hektar dengan luas bangunan sekitar 1.760 meter persegi, terdiri dari 3 lantai dengan balkon dan mampu menampung lebih dari 2.000 umat hingga 3.000 dalam satu perayaan. Lebih dari sekedar bangunan megah, gereja ini menjadi tempat di mana iman, budaya, dan kehidupan bertemu. Dan di setiap sudutnya mengajak umat untuk kembali menemukan makna kehidupan. Friska Arinda, Yudi Rahman, The ITV.